Mungkin sahabat masih ingat dengan kisah Roro Mendut yang kabarnya sempurna sebagai seorang wanita cantik yang berasal dari kampung nelayan di pesisir Kadipaten Pati. Namun kecantikan yang dimilikinya justru membawa petaka. Kisah cintanya dengan Pronocitro berakhir dengan tragis. Dikutip dari berbagai sumber, kisah cinta Roro Mendut dan Pronocitro terjadi sekitar abad ke-17 atau kurang lebih pada tahun 1600-an pada zaman Kesultanan Mataram di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Roro Mendut, putri Adipati Pragolo, terpaksa hidup dalam kurungan Tumenggung Wiroguno setelah tanah kelahirannya direbut oleh Kerajaan Mataram. Ayahnya tewas dan dirinya menjadi rampasan perang. Wiroguno hendak menjadikan dirinya sebagai selir, namun Roro Mendut menolak sekuat tenaga. Dia tidak hanya diam dan pasrah dengan nasibnya, namun justru sebaliknya, dengan cerdik ia berjuang untuk keluar dan bergaul dengan masyarakat. Apalagi dia punya seorang kekasih yang amat dicintainya, yang bernama Pronocitro. Karena Roro Mendut tidak mau menjadi selirnya, Wiroguno pun mewajibkan untuk membayar upeti. Roro Mendut menyanggupi dan berjualan tembakau di pasar. Dengan wajah rupawan, dia menarik banyak pembeli. Dia menjual rokok yang telah diisapnya dengan harga mahal. Kisah ini menandai tentang tradisi menghisap tembakau yang datang dari berbagai kalangan sejak abad ke-16. Kecantikan Roro Mendut sangat tersohor sehingga banyak rakyat membicarakan dirinya, hingga kemudian Pronocitro menyusulnya. Keduanya lalu merencanakan untuk melarikan diri kembali ke Pati. Tentu saja Wiroguno tak terima. Wiroguno kontan murka, lalu mengirimkan pasukan untuk menangkap mereka berdua. Pada akhirnya Pronocitro meregang nyawa di tangan Wiroguno. Roro Mendut yang tak terima kematian kekasihnya merampas keris Wiroguno, lalu menikam tubuhnya sendiri. Roro Mendut pun tewas menyusul sang kekasih. Kisah erotisme Roro Mendut dengan rokoknya dan kisah cintanya itu masih dikenal hingga saat ini. Namun cerita cinta Roro Mendut dan Pronocitro yang dikisahkan dalam salah satu cerita dalam Babat Tanah Jawi sempat dipertanyakan, apakah cerita nyata atau sekedar cerita mitos turun-temurun. Namun faktanya ada sebuah makam yang diyakini sebagai makam Roro Mendut dan Pronocitro di Kebun Suwung, Dusun Gandu, Desa Sendang Tirto, Berbah, Sleman. Dua makam ini terletak di tengah hutan kecil yang berada di tengah desa, terletak di sebelah selatan Jalan Wonosari kilometer 10. Arah jalannya tembus ke Prangwedanan dan Segoroyoso. Makam itu tak terurus, kumuh dan rusak di sana-sini. Jika dilihat, makam Roro Mendut dan Pronocitro itu berbeda dari makam pada umumnya. Makam ini berada di dalam sebuah bangunan kecil berukuran 5 x 3 meter. Letaknya menjorok dari jalan aspal. Menuju ke sana akan melewati jalan setapak sekitar 60 meter dengan rerimbunan pepohonan di sekelilingnya. Jika dilihat dari luar, ruangan makam Roro Mendut dan Pronocitro tampak gelap. Bau wangi terasa memasuki indera penciuman. Mungkin saja itu berasal dari beberapa sesajen yang terletak di nampan. Makam Roro Mendut dan Pronocitro ditandai dengan 2 kayu jati yang disusun berbentuk kotak. Di atasnya digantungkan kain mori putih seperti kelambu. Meskipun siang hari, namun sekitar makam Roro Mendut dan Pronocitro masih terlihat gelap. Pasalnya, rimbunan pepohonan membuat matahari tidak dapat menembus sehingga tampak sedikit lembab. Di depannya terdapat sebuah sungai kecil yang memberi batas antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Makam itu rusak dan tak terurus. Setelah sejak juru kunci makam meninggal dunia, kondisinya tak terurus akibat terlanda bencana gempa bumi pada tahun 2006.
Meski demikian, makam ini masih saja didatangi para peziarah yang ingin mengalap berkah, terutama di malam tertentu, seperti malam Jumat Kliwon dan malam Selasa Kliwon. Dari sekian banyak permintaan, kebanyakan dari para pengalap berkah yang datang ke makam ini adalah mereka yang berprofesi sebagai pedagang, yang ingin bisnis serta dagangannya diberikan kelancaran. Menariknya, konon di era tahun 1970-an, bagi yang ingin mengalap berkah atau pesugihan, agar proses ritual sempurna, harus melakukan ritual hubungan badan. Dan hubungan itu dilakukan bukan dengan pasangan sahnya. Serangkaian ritual yang harus dilakukan mulai dari mengitari makam sebelum melakukan hubungan, sebagai tanda bahwa ritual itu diterima. Konon bagi pelakon ritual bakal didatangi oleh sesosok perempuan cantik. Dialah diduga Roro Mendut. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat setempat menolak ritual semacam itu. Karena itulah makam itu dibiarkan telantar agar tak lagi dikeramatkan.